Halo guys, kembali lagi di channel kami di Rare Cinema. Kali ini kita akan membahas sebuah film zombie yang membuat jantung deg-degan. Film ini berjudul Army of the Dead. Film ini dirilis pada tahun 2021. Film ini disutradarai oleh Jack Snyder dan diperankan oleh Dave Bautista, Natalie, Ella Purnell, dan banyak lagi yang lainnya. Film ini berkisah tentang sekelompok tentara bayaran yang mendapat misi untuk mengambil uang di sebuah kasino besar di Las Vegas. Dengan keadaan kota yang diisolasi akibat virus zombie yang mengerikan, para tentara bayaran itu pun mau menjalankan misi tersebut karena iming-iming bayaran yang sangat besar. Oke, tanpa banyak basa-basi kita ke alur ceritanya. Di awal film terlihat sebuah mobil truk militer yang keluar dari area terlarang 51. By the way, area 51 adalah tempat eksperimen dan penelitian rahasia Amerika Serikat. Kemudian ada sepasang muda-mudi yang sedang mengendarai mobil sambil bercinta di dalamnya, sehingga kehilangan konsentrasi dan akhirnya tertabrak oleh mobil truk militer di depannya. Akibat kecelakaan itu, box pada mobil truk itu pun terlempar. Para militer itu pun tidak tahu apa yang ada di dalam box tersebut karena mereka hanya bertugas membawanya. Ketika ingin mengecek box tersebut, ternyata ada sebuah manusia zombie yang menyerang para tentara itu dan menularkan virus zombinya. Ternyata itu adalah hasil eksperimen pemerintah Amerika Serikat, dan para zombie pun menuju kota terdekat yaitu Las Vegas. Beberapa hari kemudian, virus zombie pun berkembang cepat di Las Vegas. Dan banyak warga yang tak selamat sehingga kota Las Vegas pun dikarantina. Viva all living, devil may care. Beberapa minggu kemudian terlihat seorang pria yang bernama Scott Ward yang sedang bekerja di sebuah restoran. Ia merupakan tentara bayaran pembunuh zombie yang sudah berhenti bekerja. Kemudian ia didatangi oleh dua pria yang bernama Tanaka dan Martin. By the way, Tanaka merupakan pemilik kasino terbesar di Las Vegas. Kemudian Scott mendapat tawaran untuk mengambil uang ratusan juta dolar di sebuah kasino milik Tanaka di Las Vegas. Bila berhasil, ia akan mendapatkan 50 juta dolar. Sungguh bayaran yang sangat menggiurkan. Scott pun hanya punya beberapa hari sebelum kota Las Vegas diledakkan nuklir. Singkat cerita, Scott mempunyai kenangan buruk karena istrinya terkena virus zombie. Setelah menerima misi tersebut, Scott pun merekrut teman-temannya yang ahli dalam membunuh. Ada Mario Crush, ada Vandero, mereka adalah teman lamanya di kesatuan militer. Ada Marianne Peters, ia seorang pilot. Mike Guzman, ia adalah seorang penembak jitu, dan terakhir ada Ludwig Dieter, ia adalah seorang ahli kunci untuk membobol berbagai jenis brankas. Mungkin dulunya mantan curanmor kali ya. I hear hurricane, I see trouble. Akhirnya mereka pun berkumpul di suatu tempat. Di sana Guzman pun membawa dua temannya yang bernama Chambers dan Damon yang akan ikut dalam misi tersebut. Lalu Tanaka pun menjelaskan gedung yang bernama Vegas Bly. Dalam 24 jam mereka harus bisa keluar dari tempat itu. Dan jalan satu-satunya untuk masuk harus lewat darat. Karena kalau lewat udara dilarang pemerintah kecuali untuk keluar dari Las Vegas. Setelah briefing selesai, ternyata Damon, teman dari Guzman, keluar dari misi tersebut karena ia merasa takut. Udah kena mental cuy. Tanaka pun mengirim anak buahnya yang bernama Martin sebagai pendamping mereka. Kemudian Scott pun menemui putrinya yang bernama Kate Ward. Ternyata Kate bekerja di tempat karantina atau pengungsian di Las Vegas. Hubungan keduanya pun kurang harmonis.
Karena hal itu, Cat pun ingin ikut bersama ayahnya. Namun ayahnya pun melarangnya. Cat pun mengancam akan pergi seorang diri. Hingga akhirnya dengan terpaksa Scott mengizinkan Cat ikut bersamanya. Scott pun meminta agar Cat memberinya akses masuk wilayah karantina zombie. Cat pun mempunyai kenalan yang bisa membawa Scott masuk ke wilayah karantina yang bernama Lily. Tak lama kemudian, Cat memukul Lily karena telah membiarkan temannya yang bernama Geta masuk ke wilayah karantina. Kemudian, Lily juga mengajak petugas keamanan camp yang bernama Bert dengan imbalan $20.000 dan Bert pun menyetujuinya. Singkat cerita, mereka telah masuk ke wilayah karantina zombie dan mereka dikejutkan dengan tumpukan zombie yang terlihat mati dengan sebutan Shamblers atau zombie pincang. They're shamblers. What's left of them? Dan Lily berkata kalau zombie tersebut tidak kuat menahan sinar matahari dan akan hidup kembali ketika terkena air hujan. Dan mereka pun terkejut melihat kota yang sudah mati. Tak lama kemudian datanglah harimau yang sudah menjadi zombie dan mereka pun bersembunyi. Setelah merasa aman, Lily pun meminta senjata si Bert. Tanpa curiga, Bert pun memberikan senjatanya. Lalu tiba-tiba Lily pun menembak kaki Bert. Lily sengaja melakukan itu untuk menjadikan Bert sebuah tumbal. Karena menurut Lily, zombie penguasa atau yang paling cerdas akan menemukan mereka. Karena kalau mereka ingin lebih masuk ke dalam kota, maka mereka harus memberikan tumbal. Bisa dibilang ngasih sogokan guys, biar bisa masuk. Tak lama kemudian, benar saja, datanglah zombie penguasa atau yang disebut zombie alpha karena kepintaran yang mereka miliki. Zombie penguasa pun tahu bahwa ada kedatangan manusia dan memberikan tumbal untuknya. Kemudian zombie alpha itu pun membawa Bert pergi dan membiarkan Scott dan teman-temannya untuk memasuki kota. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Tanpa disadari mereka diawasi zombie alpha lainnya. Bert pun diseret dan dibawa ke sebuah gedung yang bernama Olympus. Dan di sana banyak sekali zombie yang ingin mengerubutinya. Tak lama kemudian datanglah raja zombie yang bernama Zeus menghampiri zombie si wanita itu. Ternyata mereka berdua adalah pasangan zombie, bisa disebut raja dan ratunya. Anjay, zombie ada pasangannya. Masa lu gak ada? Lalu, Bert pun digigit dan diumpankan ke semua zombie yang ada di tempat itu. Scene pun berganti. Scott dan teman-temannya telah sampai di suatu gedung. Di dalamnya banyak sekali zombie yang sedang hibernasi atau tertidur. Scott pun memimpin teman-temannya agar bisa melewati zombie tersebut dengan hati-hati agar para zombie tidak terbangun dan memberikan petunjuk jalan untuk teman-temannya dengan sebuah lampu. Tadi juga Martin, si suruhan Tanaka, memindahkan lampu petunjuk jalan yang sudah ditandai Scott. Sehingga Chambers pun menjadi salah arah dan beberapa zombie pun terbangun. Chambers pun dengan cepat menusukkan pisaunya ke zombie yang mulai terbangun agar ia aman. Sialnya, zombie yang telah ditusuk Chambers menjatuhkan beberapa piring sehingga membuat zombie yang lainnya terbangun dari tidurnya. Dan Chambers pun menembaki para zombie itu. Pada akhirnya, Chambers tak bisa berbuat apa-apa karena sudah dikerubuti banyak zombie. Dengan terpaksa, Mike Guzman menembakkan tangki minyak yang ada di belakang Chambers agar mengakhiri penderitaannya. Akhirnya mereka pun sampai di gedung Pegas Bly, tempat uang itu disimpan. Dan mereka menembaki beberapa zombie yang menghalanginya. Kemudian Dieter menemukan peta atau denah lokasi tentang gedung ini.
Dan ternyata sebelum mereka ada tim lain yang diutus oleh Tanaka ke sini, dan sepertinya semua tim itu sudah tewas. Lalu Scott membagi beberapa tim. Mary dan Cruz menyiapkan helikopter yang ada di atas gedung. Martin dan Lily menjaga akses keluar masuk. Scott dan Kat mencari generator di lantai 3, dan sisanya mencari keberadaan brankas. Singkat cerita, Scott berhasil menemukan generator dan berhasil menghidupkannya. Dan gedung pun menjadi terang, dan brankas pun berhasil ditemukan. Di sisi lain, Lily dan Martin yang sedang berjaga di luar dikejutkan dengan datangnya Ratu Zombie dan anak buahnya. Kemudian mereka pun menyerang. Lalu Martin pun menembak Ratu Zombie dan berhasil menangkapnya. Zombie yang satu pun ikut menyerang Martin. Dengan sigap, Lily pun menembak kepalanya. Kemudian Martin memenggal kepala Ratu Zombie dengan tujuan untuk diserahkan ke atasannya, yaitu Tanaka. Tanpa mereka sadari, Zeus, si raja zombie, mendengar teriakan pacarnya dari kejauhan. Ternyata Zeus sedang bersama 3 orang wanita yang dijadikan tahanan. Salah satunya adalah Geta yang sedang dicari oleh Kat. Sementara itu, Dieter, Pandero, dan Guzman tidak bisa masuk begitu saja ke tempat brankas tersebut. Karena menurut Dieter, di sepanjang koridor menuju brankas terdapat jebakan yang siap membunuh mereka. Pandero pun mempunyai ide dengan memanfaatkan zombie. Dan benar saja, ketika zombie itu masuk, perangkap itu pun menjadi aktif dan membunuh si zombie. Ruangan ini pun sengaja didesain Tanaka agar brangasnya aman dari perampokan. Di sisi lain, terdengar sebuah berita di televisi bahwa akan ada pengeboman di wilayah karantina zombie. Padahal masyarakat sudah menolaknya, tetapi pengeboman malah dimajukan 24 jam lebih awal. Dan mereka hanya punya waktu 90 menit sebelum tempat itu rata menjadi abu. This marked a reversal of his earlier position that dropped, now coming at sunset tonight. Karena waktu yang sedikit, Scott pun mempercepat pembongkaran brankas. Kedatangan Scott yang berisik membuat Dieter marah karena ia harus mengulangi kembali proses pembukaan brankas. Karena brankas ini dikunci dengan kombinasi yang amat sulit, Dieter pun meminta waktu 30 menit agar dirinya bisa bekerja dan menyuruh yang lainnya untuk tidak berisik. Nuclear bomb drops on us in an hour and 20 minutes. Sementara itu, di luar gedung, Zeus, si raja zombie, datang dengan menaiki kuda zombie dan melihat pacarnya telah dipenggal. Zeus pun sangat marah karena pacarnya telah mati. Di sisi lain, Dieter berhasil membuka brankas lebih cepat dari yang ia duga. Dan ketika dibuka, banyak sekali tumpukan uang di dalamnya. Sementara itu, si raja zombie membawa pacarnya ke gedung Olympus dan merobek perut pacarnya. Dan di dalam perutnya ada bayi zombie. Ternyata pacarnya sedang hamil. Anjay, hamil luar nikah. Zeus pun sangat marah karena bayinya pun tidak selamat. Kemudian ia mengumpulkan pasukannya untuk menyerang Scott dan teman-temannya. Di sisi lain, Kat yang sedang bersembunyi dan masih mencari temannya Geta, ia meyakini bahwa Geta ada di gedung Olympus dan ia ingin ke sana. Scott pun sadar bahwa putrinya tidak ada bersamanya. Ketika Scott dan Cruz mau mencarinya, tiba-tiba di balik pintu terdapat gerombolan zombie. Cruz pun terdiam karena kaget, ia pun terbunuh. Scott pun langsung menembaki gerombolan zombie tersebut. Setelah berhasil menguras isi brankas tersebut, mereka pun bergegas pergi ke atap gedung. Namun, si Martin yang sudah sampai di atas duluan menutup akses pintu tersebut, sehingga membuat yang lainnya terperangkap. Dan di sini Martin bilang bahwa Tanaka tidak peduli dengan uangnya di brankas,
karena ada yang lebih berharga dari uang tersebut, yaitu kepala si ratu zombie yang ada di dalam tas yang sebelumnya telah dipenggal. Sementara itu, Van der Rohe dan Dieter yang tertinggal oleh temannya berhadapan dengan Zeus, si raja zombie. Dengan kepintarannya, si raja zombie memakai topeng baja sehingga tidak mempan ditembak. Ketika peluru mereka habis, Van der Rohe pun mau tidak mau berduel dengannya. Dan kalian pasti tahu siapa yang menang. Dan benar saja, Van der Rohe pun dibuat babak belur. Ketika Van der Rohe mau digigit, Dieter pun menolongnya dan mendorong Van der Rohe ke dalam brankas dan ditutup Dieter dari luar. Dieter pun mengorbankan dirinya dan menyelamatkan si Van der Rohe. Sementara itu, Martin yang merasa aneh dengan tas yang ia bawa. Ketika ia membukanya, ternyata isinya hanya barang rongsokan yang sebelumnya secara diam-diam sudah ditukar oleh Lily. Sialnya, di belakang Martin ada sosok harimau zombie dan Martin pun diterkamnya. Mamam tuh. Di sisi lain, Scott, Lily, dan Guzman yang terperangkap menemukan jalan keluar dan ia berniat menuju lift yang ada di ujung ruangan. Tak lama kemudian, para zombie pun datang. Mereka pun menembaki para zombie itu dengan mati-matian karena jumlahnya yang sangat banyak. Sayangnya, Guzman pun tergigit oleh zombie. Karena ia tak mau menjadi zombie, Guzman pun mencabut granat yang ada di badannya dan ledakan pun terjadi. Akhirnya, Scott dan Lily sampai di dalam lift dan bergerak menuju atap gedung. Di tempat lain, Cat sudah sampai di gedung Olympus dan ia sedang mencari teman yang bernama Geta. Setelah mereka sampai di atas gedung, mereka dikejutkan dengan kedatangan Zeus. Kemudian, Lily mengambil kepala ratu zombie yang ada di tasnya dan mendodongkan pistol di kepalanya. Lily pun menyuruh Scott untuk segera pergi dan dirinya mencoba mengalihkan si raja zombie. Sialnya, dengan cepat si raja zombie melemparkan besi ke arah Lily hingga tubuh Lily tertancap. Dan Lily pun melemparkan kepala si ratu zombie ke bawah hingga kepala itu pun hancur. Si Zeus yang marah kemudian menggigit Lily, kemungkinan mau dijadikan ratu zombie sebagai pengganti pacarnya. Scott yang sudah naik helikopter pun menginstruksikan Mary untuk menjemput Cat di gedung Olympus. Ternyata Zeus dan pasukannya mengikuti Scott ke gedung Olympus tersebut. Di sisi lain, Cat pun berhasil menemukan Geta. Ketika mereka bergegas keluar, tiba-tiba muncullah Bert yang sudah menjadi zombie dan menggigit temannya Geta. Akhirnya, Cat pun berhasil membunuh Bert. Mendengar suara tembakan dari Cat, Scott pun mencoba menjemput anaknya yang sedang terdesak di ujung lorong. Tiba-tiba, Zeus pun muncul. Sayangnya, peluru Cat pun habis. Kemudian, Scott pun datang menolong Cat dan juga temannya. Mereka pun berlari menuju atap gedung. Setelah sampai di atas, helikopter tidak ada. Tadinya Mary ingin meninggalkan mereka, tetapi ia membatalkan niatnya tersebut. Ketika mereka sedang menaiki helikopter, tiba-tiba Zeus muncul dan mengejar mereka. Dan Zeus pun berhasil lompat ke helikopter itu. Mary pun mencoba melakukan manuver untuk menyelamatkan Scott yang sedang berduel dengan si Zeus. Mary sang pilot pun sempat tertembak di badannya. Ia pun bertahan sekuat tenaga. Ketika pesawat mereka berhasil keluar dari zona karantina, di saat yang bersamaan bom nuklir terlihat terbang di langit dan menghancurkan kota Las Vegas. Cat pun membantu sang ayah, namun sialnya Scott tergigit oleh si raja zombie. Pada akhirnya Scott berhasil menembak kepala Zeus sampai hancur. Tak lama kemudian helikopter pun mendarat dengan keras. Cat yang masih selamat mendapati ayahnya yang lagi sekarat.
Scott pun memberikan segepok uang dari berangkas yang ia ambil, dan uang itu rencananya akan digunakan Kate untuk anak-anak temannya yang sekarang sudah mati. Karena sudah tergigit, Scott pun mulai berubah menjadi zombie. Kate pun gak punya pilihan selain membunuh ayahnya sendiri. Anak durhaka gak sih ini? Sementara itu, di zona karantina yang sudah hancur lebur, muncullah si Pandero yang masih hidup karena sebelumnya ia terkunci di dalam brankas. Ia pun berjalan dan membawa uang sambil berteriak meminta pertolongan. Pandero pun menemukan mobil yang sudah ditinggal pemiliknya. Ia pun menaikinya dan menuju kota Utah. Setelah sampai sana, Pandero pun menyewa pesawat pribadi. Dalam pesawat, Pandero pun mengajak dua pramugari untuk bersulang. Dan di sini Pandero terlihat sedang tidak enak badan dan dia berniat mencuci muka di dalam toilet. Dan ternyata Pandero ini sudah terinfeksi. By the way, pesawat ini sedang menuju ke wilayah Meksiko dan film pun berakhir. Hikmah yang dapat diambil dari film ini adalah jangan pernah tergoda dengan bayaran yang besar apabila pekerjaan itu tidak baik bagi dirimu, apalagi sampai mengancam keselamatanmu. Terima kasih buat semua yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.